Jadi ketika kita tidak mempunyai I/O, modul I/O ya, tapi kita hanya punya hardware sysminnya, itu kita tetap bisa merancang suatu kendali berbasis input-output, tapi pemasangan modul I/O-nya itu nanti nggak apa-apa setelah punya misalnya. Misalnya nih, saya mau bikin sensor udara atau sensor apa ya, sensor panas lah, sensor panas. Ya, sensor panas misalnya AC-nya tak ganti. AC-nya tak ganti. Biasanya nganggo remote atau nganggo saklar. Sebentar ada telepon. Assalamualaikum. Halo. Ya, Bi. Kok habis lu ya? Kok akeh banget lu ya? Akeh banget lu ya. Per halaman lu. Ngawur tanda tangan kabeh. Ora parah. Yang orang ngerti, teko Yudi. Nah, ya teko Yudi wae, teko Yudi. Ya. Kowe WFH to? Oh. Salahnya mendua ya. Mentiga ya. Sing aku sing ngajar, kowe teko Yudi sik. Ya. Insyaallah. Ya. Salam. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf terputus. Masih dengar suara saya ya? Masih, Pak. Oke. Jadi contohnya nih, misal saya tidak punya modul I/O. Modul I/O itu apa maksudnya? Input output. Input itu ya yang jadi input. Nah, output itu yang jadi output. Output itu berarti bebannya. Nah, misal kalau di apa namanya, kalau di perangkat PC misalnya yang jenenge input ki ya keyboard kan ngetik A lah, outputnya di mana, di monitor, maka perangkat inputnya namanya keyboard, outputnya namanya monitor gitu loh. Nah, di contoh beberapa misalnya input ya saklar, paling gampang misalnya saklar itulah, push button. Nah, outputnya misalnya lampu lah, LED misalnya. Ini contoh paling sederhana, sebuah apa namanya, komponen input dan output. Ya, itu. Misal saya mau membuat aplikasi menyalakan LED dengan saklar, push button. Saklar tak tekan, LED-nya nyala misalnya. Entah nyalanya ngeblink atau mungkin dia bentuk running LED atau apa gitu kan. Tergantung mau membuat seperti apa. Lah, tujuan pembuatan aplikasi tadi, itu kita bisa buat dulu programnya. Ya, kita tetap bisa membuat dulu programnya. Ya, tetap bisa membuat dulu programnya. Nah, walaupun catatannya, sebaiknya ya kalau kita mau membuat aplikasi itu, ya semua sudah cemepak. Wis ono kabeh. Jadi kita bisa merencanakannya lebih rapi. Ya, lebih rapi. Nah, misalnya kita belum punya saklar atau push button dan LED-nya. Nah, ya kita bisa membuat programnya dulu bisa. Programnya itu kita upload, kita importkan, ya, kita kirimkan, kita transfer ke sysmin Arduino. Nah, nanti kalau sudah ada saklar dan LED-nya, kita tinggal sambung. Nah, terus
poinnya, catatannya di mana ya? Kita ketika membuat programnya itu, misal di Arduino itu kan punya banyak pin, ya, banyak pin. Ya, kalau di Arduino, misal kalau di Arduino Nano misalnya, Arduino.cc ya. Ini misalnya kalau kita di sebenarnya ini nih nggak apa ini. Sorry. Nah, misalnya ini. Di Arduino Nano itu punya sekitar berapa I/O, misalnya mulai dari ini 1, 2 sampai dengan 13 misalnya. Ada 13 tambah ini 6 untuk yang analog, berarti ada ya 20 lah, ada 20. Ya. Ada 20 I/O. Berarti ada 20 pin ya. Misalnya. Misal contoh. Arduino Nano punya 20 pin I/O. Pin I/O itu maksudnya bagaimana? Yo, pin jumlahnya 20. 20 itu bisa kita pakai, bisa kita fungsikan, terserah kita mana yang mau disambungkan ke komponen input, mana yang mau disambungkan ke komponen output. Misal pin ke 1 misalnya. Pin ke 1 sampai ke 20. 1. Dan seterusnya sampai pin ke 20 ya. Ke 20. Ternyata kamu merencanakan menyalakan LED dengan saklar. Ya, kamu harus menghubungkan input itu ke salah satu pin. Mana yang mau dijadikan input. Lah berapa? Ya terserah kamu. Misal dihubungkan ke pin 1. Berarti nanti ketika program itu ketika membuat program itu pin ke 1 harus kalian setting jadi input gitu. Dasarnya seperti itu. Kemudian pin ke 15 misalnya. Kamu mau sambungkan ke LED-nya, berarti pin ke 15 kamu di dalam program harus disetting menjadi output. Nah, ketika programnya itu sudah disetting seperti itu, kemudian ditransfer ke sistem minimum. Nah, otomatis setelah ditransfer berarti di dalam sistem minimum itu ada program menyalakan LED dengan saklar. Lah, tapi saklar mbek LED murung duwe. Lah, sesuke kowe mbek tuku misale. Lah, agar bisa menyalakan LED dengan saklar sesuai dengan program yang sudah kamu transfer, ya nyambungmu ojo nganti salah. Ojo nganti kuali. Ojo nganti memakai, karena ketika kamu pakai pin ini ke sini, ya hanya men-setting 2 pin ini, pin yang lain tidak kamu setting, ya nggak akan bisa. Ketika si saklar kamu hubungkan ke pin kedua misalnya, pin kedua, ya ora bakal fungsi saklare. Kemudian LED-mu kamu hubungkan ke pin ke 10, ya ora bakal nyala LED-nya. Begitu, kecuali kamu kepengen punya banyak alternatif, misalnya pin ke 1 ya sampai dengan pin ke 10 kamu jadikan input semua gitu kan. Seterusnya sampai pin ke 10. Pin ke 11 sampai dengan ke 20 jadikan output. Berarti kalau kamu nanti sudah punya saklar sama LED, kamu bebas nyolok ke saklar kuwi, hubung ke saklar dari pin ke 1 sampai 10. Bebas menyambungkan LED yang kamu dapat dari pin ke 11 sampai 20. Karena 10-10 tadi sudah disetting jadi input semua dan output semua. Yang penting kalian ingat programnya seperti apa di dalam sysmin yang sudah ditransfer programmu itu.
Jangan sampai kamu lupa. Itu kalau kalian memang belum punya modul I/O. Ya. Kalau belum punya modul I/O, ketika kalian ingin membuat program, salah satu syarat ya kalian punya gambar wiringnya. Minimal skema. Syukur-syukur punya wiring 3D-nya. Wiring 3D contohnya seperti apa? Contoh seperti ini nih misalnya nih. Nah, ini wiring 3D. Ini kan sudah 3D, artinya bukan 3D ya. Real. Nah, wiring real komponen. Jadi ini real komponen Arduino-nya. Kemudian contoh ini membuat jam digital misalnya ya. Dengan modul I/O-nya yang pertama itu modul outputnya itu menggunakan TM137 1637. Kemudian modul inputnya menggunakan RTC DS3231. Ya, itu misalnya. Nah, jadi ini output, ini yang ini 7 segmen ini, ya. Ini TM 1637. Ini yang 7 segmen. Untuk yang mengendalikan waktunya, ya, RTC running time clock itu menggunakan RTC, ya. Ini serinya DS3231. Ini. Jadi kalian beli ini dan ini itu bisa membuat jam digital. Ya. Begitu. Ini contoh simpel, contoh simpel. Contoh simpel yang lain misalnya kalian mau menyalakan LED misalnya. Kalau ini nanti ada tombolnya. Menyalakan LED tanpa input. Jadi ketika Arduino-mu dihubungkan power, otomatis LED-nya akan berjalan, akan kerja. Itu namanya menggunakan output saja tanpa input. Tapi kalau menggunakan input berarti yang tadi contohnya kamu pakai saklar, terus kasih outputnya LED. Ya. Nah, gambar seperti ini bisa kalian rancang menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi FreeSync namanya. Ya, saya tuliskan ini FreeSync namanya. Desainnya ya, desain real, desain dan real itu menggunakan aplikasi FreeSync. Nah, ada aplikasinya. Ini kemudian sudah saya buka ini ada. Nah, ini contohnya ini. Jadi ini contohnya. Ya, misal saya mau menyalakan LED saja misalnya. Tanpa input gitu ya. Tanpa input. Nah, misalnya seperti ini. Terus kemudian kalian wiring saja misalnya. Ini saya keluarkan dari pin ke misalnya ke tempat misalnya. Ini tinggal dihubungkan ke sini. Sini aja. Nah, kemudian add point aja. Nah, misalnya seperti ini. Ini seolah-olah adalah wiring asli gitu. Nah, biar kelihatan. Oke, jadi ini ketika ini tak hubungkan power gitu kan. Ketika tak hubungkan dengan power, maka LED ini akan kerja. Ini satunya dihubungkan ke ground. Sorry. Salah ambil. Ini. Nah, ini yang ground ini, ground. Oke.
Nah, misalnya seperti ini. Ya. Ini biru ini di atasnya ya. Seolah-olah berada di atasnya. Nah, ini ketika wiring ini saya lakukan, berarti saya punya maksud si Arduino untuk menyalakan lampu LED ini. LED ini mau dibikin bling misalnya gitu. Ya. Ini contoh membuat wiring realnya, komponen realnya. Kalau mau dikasih push button itu seperti ini contohnya ini, switch. Ini push button ini. Nih. Atau yang kaki 4 saja. Nih. Nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal ini apa namanya? Ini mau yang dijadikan input pin I/O yang keberapa di hubungan sini. Itu saja. Nanti kita praktekkan ya. Intinya secara hardware yang kita butuhkan itu ya, kembali ke sini. Ya, jadi yang kita butuhkan ada 3 hardware, modul I/O ya otomatis, programming. Kenapa? Karena apa namanya, kalau nggak punya modul I/O mau ngapain? Kamu mau buat Arduino, si Arduino mau aplikasikan apa kalau nggak punya I/O? Wong hidup itu kan ada input, proses, output. Hidup saja seperti itu kan. Semua sistem. Jadi kamu mau bikin sistem tadi contoh, apa namanya? Kamu punya AC di rumah. Biasanya pakai remote kan. Lah si receiver di remote itu kamu lepas, gitu kan? Kamu lepas. Jadi kalau perangkat menggunakan remote itu kan pasti remote itu sebagai transmitternya, di perangkatmu pasti ada receivernya gitu kan. Di receiver itu kamu putus saja, kalau enggak ya enggak usah diputus, tapi kamu paralel saja. Kamu paralel, lah diparalelkan dengan sensor misalnya. Dengan sensor suhu misalnya. Jadi si Arduino itu nanti kita gunakan Arduino. Di Arduino kita setting. Ketika suhu sekian derajat, suhu ruangan mencapai sekian derajat, AC akan nyala misalnya. AC akan nyala. Ketika suhu ruangan mencapai minimal sekian derajat, AC mati sendiri. Jadi tergantung kalau misal, terus tambah lagi misalnya parameternya. Ya. Misal di dalam ruangan itu dalam dalam pukul sekian atau dalam waktu tertentu suhu ruangan 27 derajat misalnya. AC nyala dengan kecepatan tertentu atau dinginnya tertentu. Jadi nanti kamu lepas juga receiver bagian naik turunnya suhu di AC. Nah, ketika suhunya naik menjadi 30 derajat, maka tingkat kedinginan makin turun. Jadi makin dingin karena udaranya makin panas. Misalnya seperti itu. Yang jadi inputnya siapa? Ya sensor suhu tadi. Yang jadi outputnya siapa? Nah, yang jadi outputnya siapa? Yang jadi outputnya ya ada 2 misalnya. Yang satu kabel yang menuju ke paralel receivernya tadi. Kabel yang on off-nya. Jadi nanti dikasih semacam relay gitu. Relay pemutus dan penyambung. Jadi ketika suhu sekian yang harusnya AC nyala nanti dihubungkan ke relay. Jadi ketika suhunya memenuhi syarat, relaynya on, maka tombol akan jalan, tombol aktif, sumber arus, tegangan AC-nya masuk ke tegangan
bolak-balik AC masuk ke perangkat AC tadi sehingga nyala. Jadi biasanya kalau yang perangkat yang menggunakan sumber tegangan AC, kita tetap butuh yang namanya relay. Sampai sini masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Coba saya pengen tulis di depan yang barusan saya mungkin beberapa istilah. Ada 7 segmen. Tadi pernah saya sebutkan di depan. Kemudian juga relay. Ada yang pernah dengar ini? Mungkin pernah diajarkan sama Pak Komang. Pernah nggak? Atau belum sama sekali? Halo? Bisa jawab salah satu dari 2 kelas. Pernah nggak Pak Komang menyinggung komponen yang bernama 7 segmen atau mungkin relay? Belum, Pak. Belum pernah Pak. sama sekali ya? Belum Pernah sama sekali ya? Pak. Oh, begitu. Ya. Oke. Terus ketika praktek kemarin yang PTM, coba salah satu yang PTM di sini itu siapa ya yang datang? Misalnya siapa ya, si Namiroh, ada Namiroh? Tasya ya. Salma ada Salma? Halo? Ada, Pak. Salma, oke. Ya. Salma kan kemarin ikut praktek ya, Ma ya? Ya. Kemarin di mejamu lihat barang putih kayak gini berlubang-lubang enggak? Harusnya sih ada. Ya, Pak, ada. Kemarin saya lihat. Ada ya? Sudah dijelaskan belum itu apa, cara nganggone piye? Sudah. Oh, sudah dijelaskan. Halo? Iya, Pak. Sudah dijelaskan, sudah memakai juga berarti? Sudah. Oh, oke. Syukur kalau sudah. Yang lain yang enggak PTM sudah tahu belum caranya? Cara kerjanya? Belum, Pak. Sama sekali belum ya? Belum. Oke. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi ketika nanti kalian akan membuat aplikasi, ya, selain kalian mencoba di suatu software aplikasi simulator, contoh yang kita pakai nanti adalah Proteus, kalian juga bisa mensimulasikan secara praktik real sebelum kalian merakit menjadi sebuah kemasan yang lebih praktis. Ya. Sebelum membuat menjadi sebuah kemasan aplikatif yang lebih praktis, simple, mudah dipakai, kalian bisa mencobakan dulu mensimulasikan namanya. Tetap sama namanya juga mensimulasikan melalui project real yang menggunakan papan utama bernama Whiteboard. Ya, atau project board kalau saya biasa menyebutnya project board. Ya, board untuk membuat project. Seperti apa bentuknya? Ya koyo ngene iki sing putih iki. Sing warnane putih iki project board namanya. Nah, ini. Di sini harus kalian pahami, di sini itu namanya ada namanya. Di sini ada lubang-lubang. Ya, lubang-lubang ini yang fungsinya untuk menancapkan entah itu kaki komponen, karena komponen kan biasanya ada kakinya, atau bisa untuk menancapkan konektor kabel misalnya. Kabel jumper misalnya. Nah, misalnya nih Arduino-nya di sini. Lah, tapi titik ini harus saya hubungkan ke rangkaian di sini misalnya. Ya harus di jumper kan. Nah, harus pakai kabel. Kalau di sini menggunakan ini misalnya. Nah, misalnya ini tak jumper ini misalnya. Nah, masalahnya kalian harus tahu lubang-lubang di sini itu sebenarnya di dalam sana itu ada bahan konduktor namanya. Bahan penghubung. Konduktor kan ya.
bahan yang bisa menghantarkan, ya, bisa menghantar arus listrik, bisa menghantar tegangan, konduktor di dalamnya. Cuma bentuknya dudu besi, ya, tembaga atau apa, tapi seperti spon. Tahu spon ya? Spon, ya. Jadi bentuknya seperti ya kayak ini apa namanya? Styrofoam, kayak busa sih sebenarnya, kayak busa tapi gak keras. Jadi nih kalau yang pernah punya mungkin apa bunga-bungaan itu tuh semacam bunga kemudian ditaruh di pot, bunga imitasi maksudnya, ditaruh di pot. Biasanya di pot itu ada spon lah, seperti itu banyak, kers-kers gitu. Ya. Di dalamnya itu lembar, bukan lembar ya, sorry maaf, bukan lembar. Di dalamnya itu manut hubungan titik-titik ini. Konduktornya di dalam itu manut hubungannya lah, yang harus kalian pahami. Hubungannya itu seperti apa? Nah, ini sebenarnya dua bagian. Yang satu di sini misalnya. Ini saya hapus. Biasanya kalau beli, sorry. Nah, biasanya kalau beli itu totalnya ini sebenarnya. Salah kok angel. Nah, biasanya kalau beli itu ada yang sebelah tok seperti ini, ada yang double dua kayak gini, kanan kiri. Nah, tapi untuk apa namanya? Untuk aturannya tetap yang dipakai satu kayak gini tok. Nah, seperti apa konfigurasi konduktor di dalam di bawah lubang-lubang itu seperti ini aturannya. Untuk yang pinggir, ini kan kalau saya bagi itu simetris nih. Di tengah ini, ya, saya bagi dua, setengah ini. Ya. Kemudian berarti ada bagian satu, bagian pinggir satu, bagian tengah dua, bagian pinggir dua. Kelihatan ya maksudnya ya? Saya ulangi. Sini, sisi luar, kan atas bawah, sisi dalam atas bawah dibagi dua set gini. Jadi di tengah ini putus. Sini putus. Biasanya di tengah ini itu diberikan sebuah IC. Ya, saya contohkan, misalnya di sini ada IC enggak ya? Core, bukan. Ada IC enggak? Aduh, sebentar, Mas. Apa namanya, sebelum kalian pakai FreeSync, ya, sebelum kalian pakai FreeSync perlu diketahui karena ini program grafis, terus terang sangat berat. Ya, lumayan cukup berat. Jadi kalau yang komputernya grafisnya kurang mensupport, ini kok nggak ada, Pak? Oh, sebentar. Oh, bukan. Di saya sudah lama nggak pakai, jadinya agak-agak find parts in sketch bukan ya. Ini misalnya IC, ada nggak IC? Nggak ada kan? Nggak ada IC. Lah IC itu biasanya dipasang di mana? Anggaplah di sini, ini apa ini? Oh, ini IC. Oke. IC itu dipasang di sini, di tengah, pasti di tengah. Pasti di tengah. Ya. Semua jenis IC pasti dipasang di tengah. Tidak ada yang dipasang di sini, gitu nggak ada. Kenapa? Karena aturannya seperti ini, perhatikan. Tadi saya bilang tengah itu putus. Ya. Kemudian bagian luar masing-masing atas bawah itu aturannya sama. Kok jadi kecil? Project boardnya kok jadi kecil?
Jadi kan gini. Oke. Ini project boardnya kok jadi berubah ini. Breadboard. Sebentar saya cari dulu breadboardnya. Atau saya tutup dulu lah. Saya agak lupa soalnya. Saya masuk. Jadi ke sini. Bridging ini bukan installer, maksudnya aplikasi yang tanpa memerlukan install, jadi langsung kalian jalankan. Jadi sifatnya portable. Nah ini kembali lagi, nah breadboardnya ini. Breadboardnya, namanya breadboard aslinya. Ada yang menyebutnya whiteboard, ada yang menyebutkan, kalau saya project board. Nah ini perhatikan, di ini terbagi menjadi dua, sisi atas bawah, pinggir, tengah, atas bawah. Perlakuan dari sisi pinggir atas bawah sama, perlakuan tengah atas bawah sama. Aturannya maksudnya. Aturannya bagaimana kalau yang pinggir? Kalau yang pinggir kalian perhatikan di sini ada berapa kelompok lah nih. Perhatikan, ada 5 pasangan kelompok. Sini kan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aturan untuk pinggir baik atas atau bawah. 5 berarti ada 10 kelompok. 10 kelompok ini terputus menjadi 2. Terputusnya di mana? Terputus di sini. Nah, terputus di sini. Berarti ini kelompok 1 yang isinya 5, ini kelompok 2 yang isinya 5 juga. Terputus di sini. Padahal kan wujudnya meh podo karo kene iki. Nah, toh, meh podo. Tapi ketika kalian menemui project board seperti ini, breadboard seperti ini, lihat, maka 5 kelompok ini terbagi di sini. Nah, terbagi itu bagaimana maksudnya putus? Putus itu karena aturan untuk pinggir, hubungan konduktor yang ada di bawahnya itu secara, kalau breadboard ini kita pandang seperti ini, kita sudah paham horizontal ke sini, vertikal atas bawah ya. Horizontal kanan kiri. Hubungan untuk luar itu adalah horizontal. Berarti kalau saya umpamakan seperti ini. Nah. Ya. Jadi konduktor yang ada di dalamnya sana. Nah, ibaratnya ini adalah konduktor yang ada di bawah sini. Ini adalah konduktor yang ada di bawah lubang 5 kelompok ini. Nah, ya. Kemudian, ini 5 ya, sorry. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu yang sebelahnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini akan tidak ada hubungan antara kelompok yang kanan dengan yang kiri. Di sini putus. Kemudian untuk lubang yang sebelahnya, yang bawahnya ini juga sama, berlaku sama. Di bawah lubang-lubang itu ada konduktor yang seperti ini hubungannya. Berarti ketika kalian menghubungkan, misalnya, ini ada resistor. Ini ada resistor. Kaki pertama, kalian mau menghubungkan dengan titik di sini misalnya. Nah. Kalian mau menghubungkan dengan jalur titik di sini. Maka ketika kalian
mengganti, ya. Misal di sini ada resistor lagi. Resistor ini mau tak seri misalnya. Hasilnya kalau di seri kan seperti ini. Sudah paham resistor seri paralel ya? Paham, Mbak. Oke, ini Sudah, misalnya Pak. saya seri ya. Ini mau saya seri misalnya. Resistor 2 ini mau saya seri. Tapi menggunakan project board. Ini delete wire. Malah ke delete ini. Misal. Mau saya seri kan tinggal hubungke pakai wire ke sini misalnya. Wire ini enggak. Misalnya wire ini mau tak hubungke ke sini. Nah, mau tak seri. Yang pinggir sini mau kemana, ini kemana, kita tidak usah pikirkan. Misal ini mau tak hubungkan ke sini, maka ketika kita masuk ke dalam washboard, ketika kita masuk ke dalam washboard, kita hubungkan menggunakan washboard. Kita hubungkan menggunakan washboard, maka seolah-olah kan seperti ini. Bahwa konektor ini itu kan sama dengan ini. Cuma ini lebih pendek, ini lebih panjang. Itu aja. Nah, ketika ini saya gantikan dengan ini, saya gantikan dengan yang lebih panjang. Yang lebih panjang ini sebenarnya sama dengan yang ada di bawah lubang-lubang ini. Nah, ketika saya mau menghubungkan atau mengganti ini dengan yang lebih panjang, kan ini tinggal saya ganti ke sini, gitu kan? Hubungan ke sini. Sebenarnya kan seperti itu, ya. Yang satunya ke sini. Tapi kita tidak menggunakan kabel. Tadi kita menggunakan project board, maka yang kita lakukan ini terhubung ke titik salah satu ini kan. Misal ini saya. Misal ini saya hubungkan ke sini. Saya hubungkan ke sini. Nah, misalnya. Ini saya hubungkan ke sini. Ini tujuannya atau prinsip kerja sama dengan tadi enggak? Sama dengan yang kabel langsung satu. Sama kan? Sama kan? Nah, maka kita ketika menggunakan breadboard, ya ini kan dianggap di dalam lubang-lubang itu. Berarti ini saya tinggal hubungkan ke salah satu di antara 10 titik ini. Maaf, bukan 10 ya. 15. 5 kali 5, 25, maaf. Kamu bebas meletakkan jumpermu ini di lubang manapun. Ya, di lubang manapun. Ya, di lubang manapun. Karena ini semua terhubung. Bebas kamu mau taruh di sini dengan yang di sini, gitu kan? Tuh. Bebas. Nah. Tapi kalau ini kamu taruh di sini, ini di sini putus. Ya. Karena sudah beda kelompok. Supaya nyambung bagaimana? Ya kamu taruh lagi jumper dari sini ke sini misalnya. Nah, begitu. Maka sekarang 50 deret titik itu sama nyambung semua. Kamu mau taruh di sini, di pojok pol di sini juga sama. Nah, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Untuk bagian luar, atas maupun bawah, ya, itu seperti itu ya. Lah, terus antara kelompok yang atas dengan bawah, yang di bagian ini, mau ini sama ini, itu nyambung enggak putus. Jadi, hubungannya tidak ada hubungan vertikal, tidak ada hubungan seperti ini, itu tidak ada. Ya.
Hubungan seperti ini tidak ada. Ya. Jadi tidak ada hubungan vertikal antara atas dengan bawah. Jadi atas dengan bawah itu tidak nyambung. Kalau kamu mau nyambung, misalnya nih, misal ini tak sambung, berarti ini ke sini muter, nyambung. Berarti ini bisa tak taruh di mana? Kamu bisa taruh di sini pun boleh, ditaruh di sini pun boleh, ditaruh di sini boleh. Karena apa? Karena sudah nyambung atas bawah. Tapi kalau kamu taruh di sini, kemudian kamu ini lepas, ya bisa ora nyambung meneh. Nah, paham ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian untuk bagian tengah, ini apa aturan ini sama dengan yang di sini, sama persis. Ini cuma di apa namanya? Di mirror saja, sama ya. Disimetrikan. Ini sama. Kemudian kelompok yang tengah itu kebalikannya. Yang menyambung semua itu vertikal. Nah, jadi ini ada lima. Satu nyambung, ini ke sini nyambung semua, ini ke sini nyambung semua, ini ke sini nyambung semua. Jadi atas bawah nyambung semua. Atas ke sini nyambung, atas ke sini nyambung, kanan kiri horizontal putus. Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Paham, Makanya ketika kalian menempatkan sebuah apa namanya? Resistor misalnya yang komponen yang punya dua kaki, apalagi kok kaki itu polar. Ya, kalau dua kaki semua komponen otomatis satu dengan yang lain kan pasti terhubung dengan titik yang berbeda. Makanya kalau misalnya kamu menaruh resistor di sini seperti ini misalnya, salah. Berarti kan kakinya karo kene nyambung ora. Terus kepiye rangkaiane iki. Nah, jadi kalau menaruh satu komponen yang punya dua kaki ya di tengah biasanya seperti ini. Makanya biasanya di sini pinggir atas pinggir bawah biasanya digunakan sebagai jalur sumbernya. Misal nih yang ini ke sana kamu sambung di tengah, ini sebagai positifnya, yang ini sebagai groundnya. Ini pun sama, ini sebagai groundnya, ini sebagai positifnya. Semua komponen kamu taruh di tengah, misalnya seperti ini misalnya. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, misalnya resistor ini mau saya paralel, tinggal seperti aja kalau di paralel. Nah, ini kan sudah paralel ini. Ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Kalau mau di seri bagaimana? Ya bisa, taruh saja di sini, seri namanya. Ini dia nyambung antar kakinya di sini tersambung, ini ke sana, ini ke sana. Begitu ceritanya untuk breadboard, project board atau wasteboard. Ini. Kemudian kalau sudah kita masuk ke Proteus, ya, setengah jam lagi. Masuk ke Proteus. Nah ini salah satu contoh. Saya tanya dulu dari dua kelas ini adakah ini saya tanya yang terutama punya laptop ya, punya laptop. Adakah yang punya laptop atau PC sudah menginstal, sudah terinstall semua atau ada yang belum? Coba ada yang belum? Saya belum, Pak. Sudah, Belum, Pak. sudah. Yang belum, saya tanya dulu, sudah coba menginstal atau belum, atau sama sekali belum, atau sudah pernah coba menginstal tapi mandek di jalan, atau mungkin programnya tidak berfungsi atau bagaimana aplikasinya, atau sama sekali belum mencoba? Belum coba install, Pak, tapi sudah di-download. Oke, kalau sudah mendownload, nanti jangan lupa kalian ikuti petunjuknya ya, yang di sini nih, di materi ini. Jadi itu sebenarnya kan ini video install, ini ada video install. Video install itu seperti ini aslinya. Ini videonya orang lain,
Tapi aplikasi yang dipakai, master Proteusnya yang dipakai, installernya, saya ngunduh dari sini. Sama dengan yang dipakai orang ini. Cuma setelah saya unduh, saya manage sendiri. Saya manage berdasarkan tutorial video install ini, saya manage biar tidak apa namanya susah, saya manage. Ya. Dengan nama folder saya ganti. Tapi ketika saya laksanakan proses install, maka akan terjadi perbedaan antara yang di video asli dengan yang kita praktekkan. Kalau yang sesuai dengan file yang saya praktekkan, kalian bisa cek di apa namanya di Teams. Di sini ada. Kalian tinggal klik saja untuk view, tidak harus di-download. Ya. Nah, pada prinsipnya untuk yang belum menginstal itu sebenarnya pada prinsipnya yang harus kalian lakukan tuh ini. Jadi di dalam folder yang sudah kalian install itu kan isinya hanya ini. Ini dan ini sama ini sebenarnya. Ya. Yang saya ini sebentar. Oh ini ketutup soalnya. Saya masukkan sini dulu. Yang belum install diperhatikan ya. Jadi sebenarnya setelah tanpa new folder yang kalian unduh itu tanpa new folder. Ini isinya lain. Baru saya isi tadi. Isinya jadi 2 folder dan 3 file. Yang harus kalian lakukan pertama adalah ini, menginstal ini saja dulu. Menginstal ini, run administrator, ya. Kemudian nanti ketika proses instalasi ada kalian mengunduh lisensi key, ya. Lokal lisensi key nanti. Lisensi key-nya itu ditaruh di mana? Di folder crack. Nah, ini lisensi key, folder crack. Ini nggak usah kalian perhatikan yang ini. Ya. Lisensi key. Ini nanti setelah selesai bisa kalian mungkin kalau ini kan crack-nya ya. Ini bisa, kalau ada yang masih error terus, ini bisa di-copy ke program file. Nah. Kemudian lisensi key itu pada proses penginstalan ini lisensi key nanti dipanggil. Nah, yang ini di-upload, diinstal. Kemudian next sampai next terus selesai. Kalau sudah selesai masuk ke folder yang ini fixing program namanya. Ya. Ini nanti di copy paste ya. Di copy ke program file. Ke C garis miring program file. Garis miring tidak bisa ya di tulisannya program file. Cari folder lab center elektronik. Terus di dalamnya ada Proteus, ada folder Proteus. Dipastekan di sini, copy dan paste ke sini. Nah, mungkin seperti ini. Kalian tidak perlu menonton video aslinya atau video saya, juga tidak masalah. Yang penting kalian melaksanakan ini setelah instalasi selesai. Nah, ini. Ini pun sama, fix trial. Nah, copy paste ke situ, sama. Nah, kalau ini beda. Kalau ini copy ke program data. Jadi ketika kalian klik partisi C, partisi yang ada programmu, nanti ada folder program data, cari lab sama lab center elektronik. Ya. Di kalau program data nggak kelihatan, ya, kalau nggak kelihatan,
kalian kalau yang pakai Windows 10 bisa klik menu view, hidden-nya di unhide. Item hidden di unhide. Kalau yang pakai Windows 7, saya agak lupa menu-menunya Windows 7, sudah lama sekali nggak pakai. Tapi dia nanti masuk di apa ya, menu apa saya lupa, benar-benar lupa saya. Kalau nggak salah menu seperti ini di sini ada option apa saya lupa, sama sekali saya lupa. Nanti di unhide itu di uncheck sama. Intinya hanya mencek unhide. Nah, untuk yang terakhir itu nanti ini dikopikan ke C ya. Tapi bukan program file, yang dipilih adalah program data. Makanya di sini saya saya tulis fix program data, itu maksudnya ya di copy pastekan ke program data. Kalau di video aslinya yang ini yang di TEDK 2 ini, itu foldernya sudah tidak sesuai dengan yang saya kirim, yang kalian unduh. Yang kalian unduh itu foldernya ini. Cara yang lebih mudah ini. Itu aja. Ini kalian nanti diperhatikan yang ini. Terus lanjut ke sini, setelah selesai di Proteus itu makanya seperti apa ini bagi yang sudah selesai. Ya. Ini saya close saja. Saya close. Nah, ini seperti ini. Sorry. Kepencet. Nah, pertama kali membuka seperti ini ya. Ketika akan menggunakan Proteus, membuat project baru, itu kalian tinggal gunakan menu new project. Kalau mau membuka project ini, ya. Kalau flowchart, membuat flowchart ya. Ini jangan pernah kalian nguprek updating ini, karena ini kan yang negara kita kan negara agraris. Jadi kan kita ya kebanyakan suka yang bajak membaca gitu ya. Nah, ini termasuk hasil agraris gitu ya. Jadi kalau ada update, walaupun ini sudah di-crack, kalau ada update jangan sampai kalian laksanakan update, nanti bisa jadi aplikasimu kedetek bajakan, nggak bisa dipakai lagi. Itu. Ya, untuk membuat project baru, kalian tinggal klik new project. Nah, di sini saya sarankan langsung kalian tulis projectnya, nama projectnya. Misalnya kamu mau bikin aplikasi apa ya, ditulis lah, biar itu namanya project name itu kan yang paling usahakan yang komunikatif, identik, komunikatif dan identik. Misal saya mau membuat lampu berkedip misalnya. Nah, atau bling sebenarnya, nggak apa-apa lah. Ini kemudian kalian mau ditaruh di mana? Ya, mau ditaruh di mana? Usahakan kalau membuat pekerjaan, kalian buat folder pekerjaan dulu di selain partisi C, selain partisi yang ada OS-nya. Kalian buat misalnya di sini kalian buat misalnya project latihan misalnya. Project latihan. Arduino. Nah, kalian arahkan pekerjaan atau project filenya di sini. Setiap kalian membuat, arahkan ke sini dengan judul yang identik. Maaf, judul yang sesuai dengan projectnya lah. Gitu. Kemudian new project. Nah, kemudian ini langsung saja create boleh.
Next, ini do not create PCB layout. Maksudnya nanti tidak memakai. Nah ini yang perlu kalian perhatikan di bagian ini. Kalian ada beberapa option. Yang pertama, no firmware project. Itu artinya kalian memilih project yang benar-benar kalian mulai dari nol. Misal kalian mau membuat Arduino, ya berarti kalian nanti memanggil Arduino-nya dan sebagainya. Nah, nanti saya cobakan yang kedua, yang create firmware, itu artinya kita menggunakan sampel rangkaian yang sudah ada di dalam aplikasi Proteus. Nanti saya contohkan. Ya, kita next yang no firmware dulu. Finish. Nah, di sini menu-menu ini nanti kalian bisa sambil pelajari sendiri. Saya jelaskan yang sering sekali dipakai. Biasanya kan tetap tombol ambil komponen. Nah, untuk mengambil komponen kalian arahkan ke di sini device, kemudian di sini ada P sama L, ya, P, ya, put kayaknya, put load, nah, put itu ngambil, ya, pick device. Nah, misal kamu mau pakai Arduino misalnya nih, Arduino Nano misalnya, atau Uno atau terserah lah ya, Uno Nano dan sebagainya. Ini, misal kamu mau ambil ini, taruh di sini. Nah, kelihatan ya di depan ya? Kelihatan. Oke. Di depan di sini kalian perhatikan bahwa di Arduino Nano itu I/O-nya seperti ini, yang kalian perhatikan ini sumber, ya ini untuk transfernya nanti kalau aslinya transfer program. Terus di sini ada pin reset, nah kan, pin reset. Kemudian ada, karena ini kalau di aslinya Arduino asli resetnya wis ning kene ini ya. Ora gawe reset meneh. Resetnya wis nang modul sysmin. Jadi semirip apapun antara simulator dengan asli, pasti tetap ada bedanya. Ya, tetap ada bedanya. Ya. Contoh di simulasi ini kita tidak usah ngasih input, maka sistem si Proteus sudah memberikan input terhadap sysmin ini. Harusnya kan ini dikasih sumber kalau pengen nyala aslinya. Tapi kalau di Proteus ini tidak. Ya, nggak perlu kalian colok kayak sumber ke sini, nggak perlu. Ya. Ini dianggap simulator ini dianggap gue wis ono tegangane, ngono lah berarti. Ya. Kemudian ada untuk yang I/O untuk analog A0 sampai A5. Kemudian ada input RX-TX ya. Ini untuk transfer sama receiver. Kalau kalian menggunakan misalnya sensor yang berbasis frekuensi atau gelombang, maka butuh ini. Nah, itu misalnya ultrasonik, apalah yang lain lah ya, ultrasonik, sensor jarak dan sebagainya. Itu menggunakan pin TX dan RX. Kemudian ada lagi pin 2 sampai 13. Nah, gitu. Ini kita untuk yang digital biasanya kita pakai yang 2 sampai 13. Ini. Misalnya saya mau menyalakan LED tadi ya, menyalakan LED. Berarti saya menyalakan LED dari Arduino ini tanpa saklar. Berarti nek Arduino ini tak hubungkan power, LED gue kerja tanpa saklar dulu ya, biar yang mudah dulu lah. Ya, berarti saya ambil LED-nya kan. Misalnya LED, LED. Bukan. LED. Ada nggak di sini? LED itu namanya apa ya di sini? Sebentar, saya akan lampu ya, bukan lampu. LED green misalnya. Nah ini, misal ini LED, LED.
LED. Misalnya kita pakai red, green, LED. Tadi kok nggak keluar ya? Atau di bawah? Oh, di bawah. Ini. Misalnya kita pakai LED yellow lah. Oke. Tahu LED prinsipnya? Dioda tahu enggak? Sudah dijelaskan Pak Komang ya? Halo? Halo? Sudah, Halo? Pak. Ya, Sudah ya? sudah. Oke. Ini supaya ini bisa menyala, supaya si LED ini bisa menyala, itu harusnya bagaimana? Ini terhubung kemana? Ini terhubung kemana? Kan anoda katoda. Anoda kemana? Katoda kemana? Supaya LED itu menyala. Ayo, katanya sudah. Anoda ke pin 5 volt. Ulangi, anoda kemana? Katoda kemana? Anoda ke pin 5 volt, katoda ke ground. Oke. Anoda ke tegangan positif, ya. Katoda ke ground. Ya. Untuk memberikan positif, tegangan positif dan negatif. Nah, karena ini nanti tergantung dengan perhatikan ya, tergantung dengan programmu dan tergantung dengan wiringmu. Misal ki, neng programmu meh digawe, semua yang keluar menuju ke output akan diberikan semua logika untuk menyalakan LED itu menggunakan logika 1. Artinya begini, semua logika yang keluar dari titik output, titik yang kita jadikan output, pin ya ini ya, pin yang dijadikan output itu akan jika diberikan logika high 1, maka lampu itu menyala. Nah, berarti ning output-e kuwi ning titik pin output-e logikane siji, lampune kuwi nyala. Nah, berarti yang terhubung dari LED ini, yang terhubung ke pin itu yang anoda apa katoda? Pertanyaan saya mudah nggak ya? Jadi gini, saya punya pin output. Pin output ini mau saya setting high dan low. Kalau high itu LED-nya nyala, kalau low LED-nya mati. Maka supaya ketika ini high lampu bisa nyala, maka yang terhubung dengan pin itu yang anoda apa katoda? Anoda. Anoda. Karena high itu kan 5 volt tadi. Misalnya sini. Nah. Oke, atau kaki 8 enggak apa-apa. Saya del aja. Misalnya di sini. Nah. Maka kaki yang satunya ke ground. Nah, untuk mengambil ini ya biasanya dipakai di sini nih. Ini untuk power yang power DC ini. Power DC. Kalian ambil power. Kalau power butuh power. Kalau ini kan powernya dari sini. Powernya nanti keluar sudah otomatis keluar 5 karena di sini sudah ada diberikan input oleh aplikasi sistem. Maka kita butuh ground saja. Misalnya di sini ground. Nah, seperti ini misalnya. Nah, sampai sini. Sampai di sini. Sudah instalasi untuk di Proteus hanya seperti ini saja. Kalau sudah kalian. Jadi tadi yang saya bilang. Kalau kalian punya hardware Sysmin, punya modul I/O, nek iso, kamu coba rakit dulu. I/O-mu kira-kira mau ditaruh di pin mana. Baru kalian menuju program. Mudeng ya. Jadi hardware sih kalian rancang.
sebenarnya hardware dulu yang dirancang, baru program. Ya. Ning nek kue ora duwe kelengkapan hardware, kue cuma punya sysmin, kalian minimal punya gambar kerja wiring. Nah, dari wiring itu ya ini contoh wiring. Kalau kalian punya gambar punya barang-barangnya leten duwe, saklaren duwe, yo nek kepengin disimulasikan di project code yo monggo. Kalau enggak ya disimulasikan di sini. Nah, ini namanya wiring. Nah, dari wiring ini yang ada baru kalian buat programnya. Itu akan lebih mudah. Dan prosedurnya sebenarnya seperti itu. Wiring dulu kalian tentukan, baru wiring ini, dari wiring itu saya buat programnya. Tidak bisa, jarang sekali sebuah peralatan kendali itu nggawe program mesek lagi kendali ini lagi alatnya digawe iki ora ono, jarang sekali. Tidak ada. Pasti akan hardware-nya dulu baru dikasih. Ya kayak kamu punya PC. Kowe mesti ngerakit PC sih toh. PC-nya dirakit, misalnya kamu pesan komputer. Ya kan dirakit sih. Bar dirakit lagi diinstal ngono. Ora ono terus kowe nginstal sik sing diinstal ndi wong barange urung ono. Lah, gampangane koyo ngono. Nah, setelah kalian punya skematiknya, wiringnya, baru kalian gawe programming. Gawe programming. Ini misalnya, saya contohkan misalnya. Saya buat yang baru saja. Arduino. Nah, misalnya seperti ini. Ini saja. Nah, ini. Misalnya seperti ini. Default name-nya kalau yang baru seperti ini. Bisa kita sebelum setelah di save as menjadi seperti ini nanti. Misalnya taruh dalam folder yang sama tadi, project latihan Arduino misalnya. Nah, ini kalian ini file Proteus. Nah, Proteus tadi. Ini kalian simpan programnya, misalnya ya enggak apa-apa, tulis saja sama enggak apa-apa, wong ini beda aplikasi. Lampu berkedip misalnya. Ini yang satu adalah Proteus, yang satunya adalah Arduino IDE-nya. Save. Nah, ini kalian kalau hanya lampu berkedip atau aplikasi yang lain, sebenarnya di Arduino IDE ini sudah ada beberapa contoh program. Ya. Beberapa sebentar ini kok nggak mau. Nah, error. Beberapa contoh program bisa kalian lihat di example, di file example. Nah, sorry ini tak. Nah, file example. Nah, kemudian di sini banyak sekali nih. Misal kita ambil basic. Nah, basic di sini misalnya kalian mau belajar tentang analog serial, read serial atau blink. Nah, blink ini yang kedip tadi. Kalau kalian klik ini, maka kalian akan disuguhkan program blink yang kalian bisa tinggal copy paste rampung. Nah, cuma masalahnya kalian harus paham. Strukturnya yang pernah saya jelaskan itu ya strukturnya seperti bahasa saya. Ini namanya untuk komentar, tandanya ini tidak akan di-execute ya. Jadi garis miring titik bintang itu untuk memberikan komentar. Ini saya hapus nggak apa-apa, nggak apa-apa saya hapus. Ini nggak ada pengaruhnya. Untuk memberikan keterangan tanda titik 2. Programnya itu sebenarnya hanya ini tok. Nah, kemarin yang saya jelaskan bahwa dari struktur bahasa saya itu kan ada apa saja struktur bahasa saya? Ayo, ada apa saja struktur bahasa? Ayo. Halo? Ada apa saja? Pertama,
Header. Oke, ada header. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Deklarasi bukan ya? Bukan ya? Ada header, terus ada apa lagi? Ada program utama, ya toh? Ada fungsi tambahan, fungsi utama. Ya. Tak buka ke nek lali, tak buka ke ya. Nih. Struktur bahasa Arduino. Ini metu. Nah, ini coy. Sing penak. Nah, ini. Nah, bagian setup, bagian program utama ini. Nih, perhatikan. Jadi, ini saya samakan dengan ini. Nah, include header itu yang biasanya mempunyai file-file yang ada di dalam library. Kalau yang ini contohnya ini menggunakan apa ini ya, lampu, hanya lampu, nggak usah pakai ini. Itu hanya pakai AVR soalnya ini pakai ini. Kalau apa namanya device lampu LED itu tidak perlu library khusus. Kalau library khusus modul I/O yang lain itu ada. Entah itu misalnya LCD, kemudian tadi ada apa namanya LED matrix dan sebagainya. Kalau ini tidak perlu kalian berikan file header, itu sudah kerja. Ya, sudah kerja. Ini kan yang namanya program bahasa C juga kemarin syaratnya minimal ada program utama gitu kan. Ada program utama itu iso kerja. Ada bagian utama itu sudah kerja. Nah, kemudian kalau di apa namanya di Arduino itu ada beberapa bagian. Yang pertama aslinya itu ada deklarasi bagian header. Kemudian ada bagian setup. Kemudian ada bagian program utama. Bagian setup itu namanya void setup, bagian program utamanya namanya void loop. Bagian fungsi tambahan namanya void bla bla bla. Misalnya di sini void. Kalian bisa bikin sebuah fungsi yang diawali dengan nama dengan kata void. Fungsinya apa namanya? Terserah kamu. Void jalan misalnya. Void atau nyala misalnya. Ya sudah namanya void nyala. Namanya fungsi nyala nanti. Ya, begini. Lah, pengaturannya seperti ini. Di sini yang namanya Arduino Nano misalnya atau Arduino yang lain pasti mempunyai yang namanya LED built-in. Di Arduino Uno misalnya, nih LED built-in-nya ya, gambarin gitu, sing asli. Arduino Uno. Nih. Nah, ini. Nah, ini perhatikan. LED built-in. LED built-in itu yang sebelah ini mana ya? Ini kayaknya yang salah ini. Ya. Ini LED built-in. LED built-in ini disebut LED built-in. Jadi LED yang sudah ditanam di dalam board ini. Dia terhubung dengan pin ke-13. Jadi di kaki 13 itu ada yang keluar di port I/O, ada yang nyambung ke LED ini. Jadi ketika kalian ketik di program ini menjadi LED built-in, itu artinya menunjuk kepada pin ke-13. Jadi kalau di sini kalian tulis 13 ya apa-apa.
Karena pin mode, ya, pin itu menunjukkan nomor berapa. Pin mode 13 artinya pin ke-13. Mode pin ke-13 atau pin ke-13 dimodekan sebagai apa? Sebagai output. Nah, bacanya seperti itu. Istilah LED built-in itu adalah istilah lain daripada pin ke-13. Intinya seperti itu. Ya. Saya contohkan misalnya. Saya contohkan. LED built-in di kaki 13. Ini perbedaan dengan yang ketika asli. Kalau asli, ya, ini blink. Ini saya copy aja ya. Saya copy biar nggak terlalu ini. Tak copy di LED kedip. Nah programnya sama. Ini saya tutup. Nah, oke, gini. Kita cek. Langkah pertama adalah mengecek program ini sudah benar apa belum. Adakah yang error? Entah itu skripnya, penulisannya, atau apa. Atau sistematikanya. Caranya kita verifikasi di tombol ini ya. Atau melalui apa namanya di diskette, kemudian Ctrl atau dengan menu keyboard Ctrl R, atau menggunakan apa namanya GUI ini, tanda centang ini untuk memverifikasi, sekaligus mengcompile supaya bisa dikerjakan oleh sistem. Ini prosesnya. Nah, ini defaultnya nanti saya jelaskan. Ini artinya proses compiling selesai. Kalau seperti ini tidak ada masalah, berarti programnya tidak ada masalah. Artinya secara redaksional program, secara redaksional penulisan di dalam aplikasi ini itu tidak bermasalah. Walaupun programmu winning jerone piye ya, ora kerjone ora jelas, misalnya diaplikasikan ora iso, ya bisa saja itu terjadi. Ngetikmu benar, ya. Tapi ketika dikompil benar, tapi ketika diimportkan ke dalam alat ora iso kerja, yo berarti logika apa namanya ya, flowchartmu dalam membuat program salah. Ya. Intinya program sing mbok gawe salah dalam arti apa ya, ora iso mengerjakan yang dimaksud gitu loh. Tapi secara apa namanya penulisan. Secara penulisan oleh aplikasi Arduino IDE itu dianggap tidak ada masalah. Tapi secara kerja bermasalah. Tapi biasanya kalau secara penulisan di aplikasi salah, itu ya biasanya nggak kerja otomatis. Makanya kalian harus pahami dulu hardware-nya, wiring hardware-nya. Kita perhatikan. Di wiringnya ini, lampunya mau saya nyalakan masuk ke pin berapa? 8. Pin 8. Padahal di program saya pakai built-in. LED built-in ini kan 13. Ya toh? Berarti kan kira-kira lampu iki meh nyala ra? Nek disambung ning lalu. Kira-kira lampu ini nyala tidak? Kalau program itu saya masukkan ke sini. Tidak. Ya, nyala enggak? Tidak ya, karena apa? Kenapa? Karena sing digawe jadi output iki cuma pin ke-13 LED built-in ini. Ya. Cuma pin ke-13. Kalau kepengen pin yang lain juga berfungsi sebagai output, ya kalian tinggal copy paste ganti pinnya, selesai. Nah, gini. Selesai, kalian tinggal mau pilih mana. Tadi yang saya bilang, 10 I/O digawe input KB, 10 I/O digawe output KB. Nah, ini tinggal kalian ganti pinnya. Misalnya ini pin ke-12, ini pin ke-11, 11, dan seterusnya. Ya.
Ya tinggal nambahi itu. Tinggal nanti pin-pin yang sudah kalian gunakan itu, yang kalian setting di sini, namanya juga setup. Berarti netting awal. Endi sing dadi input, endi sing dadi output. Itu sebenarnya intinya. Nah setelah itu, I/O tadi akan diprogramming di sini. Ini yang namanya program utama, void loop ini yang akan terjadi diulang-ulang. Loop itu kan looping, diulang. Nah, salah satu cara untuk menyalakan ini apa namanya? Instruksi, salah satu instruksi bahasa dalam Arduino untuk memberikan nilai pada sebuah pin itu menggunakan instruksi digital write. Ketik digital write. Ya. Bukan load lagi kayak mikroprosesor. Ketik digital write. Digital write. Write itu kan menulis. Ya, menulis digital. Tuliskan digital, mungkin seperti itu ya. Tuliskan secara digital terhadap LED ini, LED built-in, artinya terhadap pin 13 berupa logika high, artinya nilai high. Bukan nilai 1 ya, tapi logika high. High di sini diwakili oleh sumber tegangan 5 volt berarti. Oke. Kalau diberikan logika low, maka dia diberikan ground. Oke, kita coba memasukkan program ini ke dalam simulatornya. Caranya adalah pada defaultnya sebenarnya, ini ya yang harus kalian perhatikan nanti ketika akan mana ya tadi sketch. Saya tadi baru buka. Oh ini preference. Nah, jangan lupa bahwa pada defaultnya program ini Arduino IDE, ketika ini sudah selesai, kalian tinggal colok ke aslinya ya, colok ke Arduino ini, terus klik ini aja, upload. Des otomatis masuk ke dalam Arduino, kerjakan, selesai. Tapi karena kita menggunakan simulator, ada langkah khusus. Langkah khususnya di Arduino ini, Arduino IDE, kalian buka file preference. Defaultnya ini dan ini itu tidak yang compile show verbose output during. Biasanya duanya ini kalau nggak salah, tadi saya lupa. Defaultnya itu tidak tercentang semua atau hanya tercentang ini saja. Kalian nanti buka. Nah, supaya bisa dipakai, bisa diinputkan ke dalam sini, ke dalam Proteus, kalian harus mencentang dua-duanya. Tes. Jadi saya ulangi. Masuk ke file, preference, ini dicentang semua. Udah, itu aja. Kalau sudah di OK. Kalau sudah di OK, tadi preference-nya, kamu baru lakukan verifikasi. Kalau saya kan sudah verifikasi tadi. Ya. Setelah itu, kalian cari, ini, cari sketch yang paling terakhir. Yang ada judulnya ini, lampu berkedip. Cari di sini. Artinya program filemu ditaruh di mana ini. Tes. Ya, ini cari. Terus artinya Arduino ini. Nah, ini. Sampai dengan sini. Kalian copy paste. Nah, ini. Yang ada lampu berkedip .ino.elf. Ini tanda petiknya jangan diikutkan. Kalau kamu misalnya melakukan verifikasi berkali-kali kan otomatis di atasnya ada. Ya. Di atasnya ada lagi. Maka cari yang paling bawah aja gitu. Ini. Atau biasanya kalau sudah, nah ini tidak bisa diklik kanan copy ya. Langsung kalian gunakan keyboard Ctrl C. Nah, setelah itu kalian langsung klik ini 2 kali. Di boardnya ini klik 2 kali. Nah, terus kalian
klik di kolom program file, paste, Ctrl V di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah di OK. Nah. Oke. Sekarang kalau sudah, berarti ini sudah diisi program. Harusnya programnya ini bisa mengerjakan sesuai dengan yang ada di program. Kalau hardware-nya tidak sesuai dengan yang diprogram, ya ora iso metu. Kita coba. LED-nya nyala tidak? Halo? LED-nya nyala tidak? Tidak. Tidak. Kalian perhatikan. Ini lebih gede lagi, tak gedekan. Ada yang kedap-kedip tidak? Ada, Pak. Nah, di pin keberapa? 13. Di pin ke-13 itu artinya kenapa? Bahwa yang dijadikan sebagai output itu pin ke-13. Misal. Pin mode. Ini saya copy aja ya, sorry. Kalau kamu jadikan di sini misalnya pin ke-10 misalnya. 10. Kemudian di program ini kalian tidak memberikan sesuatu terhadap pin mode ke-10. Kira-kira yang terjadi seperti apa? Kita harus verifikasi ulang karena dia diupdate programnya. Tapi untuk kita coba ya, untuk untuk file lokalnya, usernya, kita perlu kopikan lagi atau tidak? Kalau saya rasa sih tidak perlu. Kita coba. Ya. Stop. Nah, 12 kelihatan tidak? Menyala biru. 10 maaf. 10 kelihatan menyala biru tidak? Iya, Pak. Kelihatan. Ya. Yang lain kan enggak? Kalau yang 13 kan merah biru. Iya toh? Nah, ini kenapa? Ini saya hapus misalnya ini. Nah, yang warna tadi kalau yang ada maaf. Ini saya hubung ke angka 8, ke pin ke-8. Nah, saya jalankan. Di pin ke-8 warna biru, di 10 biru, ya toh. Di 13 kedap-kedip. Nah, itu artinya apa? Artinya begini. Ketika suatu pin itu tidak disetting jadi mode input atau output, tapi diberikan beban, maka di Proteus ini akan menunjukkan sebuah indikator dia beban 0, ground. Ya. Defaultnya berarti aktif low. Ya. Saya ulangi, defaultnya kan berarti aktif low. Jadi nek ora dikei tegangan, otomatis niki sebenarnya apa? 0 kabeh. 0 kabeh. Logika niki 0 kabeh. Nah, ketika saya di sini kan otomatis karena dia dijadikan output, maka logika low-nya itu keluar. Logika low-nya itu terindikatorkan. Kalau yang lain kan tidak keluar. Kenapa? Karena saya tidak setting menjadi input atau output. Nah, begitu. Tapi kalau diberi beban, nah tadi kenapa kok di sini low, di sini kok kenapa biru? Ya karena ini kan masuk ke ground. Nah, ini kan ke ground. Otomatis dia detect-nya menjadi biru. Oke. Tadi yang nyala mati adalah pin 13. Sudah terbukti sekarang bahwa LED built-in itu 13. Jadi kalau ingin melihat hasilnya lampu itu seperti ini. Salah nyambung saya. Sorry. Nah, 13 ini kok RF. Nah, kelihatan tidak nyala mati? Kelihatan. Ini
ini sudah nyambung sesuai dengan program. Jadi sebenarnya kamu wiring dulu baru program. Kalau tadi kan wiringmu di sini. Wiringmu kan di sini. Saya delete. Wiringmu kan di sini. Nah, sebenarnya kan wiring sih lagi program. Ya berarti harusnya programmu manut wiring. Berarti di sini kamu kasih 8 misalnya. Nah, di sini juga 8. 8. Artinya pin ke-8 jadi output, kemudian di pin ke-8 saya berikan high, di delay, kemudian pin ke-8 saya berikan low, kemudian di delay. Kemudian di delay. Jadi high, low, nyala, mati. Nyala, mati gitu kan. Ada delay. Kita verifikasi lagi. Sudah berubah apa belum? Ya. Tadi kan saya nggak copy ya. Ini tadi saya nggak copy lagi. Tapi saya hanya verifikasi dengan pengambilan ini yang sama. Tidak saya copy lagi, bisa tidak sekalian kita cek. Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang seperti ini. Ini contohnya. Ini contoh paling sederhana. Ini mengeluarkan output. Ya. Nah, kita lihat di sini. Misalnya saya mau tambah banyak LED. Misalnya. Nah, bisa copy. Klik kanan, copy. Paste. Nah, kurang pas. Paste lagi. Seperti ini, paste lagi. Paste lagi. Misalnya seperti ini. Ini saya hubungkan ke sini semua misalnya. Nah. Oke. Ini, jadi ada 5 LED. Maka yang akan menyala siapa? Ya tetap pin ke-8 saja wong programnya itu. Supaya bisa menyala semua bagaimana? Ya semua, ya pertama seperti ini tadi saya bilang. Berarti lihat hardware-nya. Hardware itu yang pin yang dipakai itu siapa saja yang jadi output gitu kan. Nah, pin ke berapa saja? 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti dimulai 8, kemudian ada 9. Ini saya copy saja. Paste. Sorry. 8, 9, 10, 11, 12. Sampai sini paham? Halo? Lumayan, Mbak. Lumayan. Ini pin-pin yang terhubung dengan output saya jadikan output semua. Saya ganti. Nah, harusnya dia sudah berfungsi sebagai output. Tapi bisa enggak gitu kan. Kita coba. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Halo? Ya, Pak, nggak bisa. Oke, Ya, enggak bisa. Kenapa? Karena begini. Di pin itu kan kalian nggak kasih program. Yang dikasih program kan hanya 8. Ya toh. Yang kalian tulis, yang kalian berikan sebuah nilai kepada pin itu kan hanya 8. Yang lain belum. Ya kalian tinggal mengcopy saja. Ini di copy misalnya. Walah. Nah, kalian tinggal ganti pinnya. Selesai. 11, 12. Nah, kemudian ini juga sama. Yang lain kalau yang dikasih low hanya 8 ya nanti yang mati cuma si 8. 9, 10, 11, 12. Oke. Oke, begini. Kita coba.
Saya coba. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, bisa nyala semua. Berarti kemudian misalnya saya mau turunkan delaynya biar agak cepat. Nah, saya bikin 500 setengahnya. 500. Oke, verifikasi. Lebih cepat ya. Oke. Ini misalnya atau kurang cepat saya kasih 200. 250. Verifikasi. Oke. Nah, ini lebih cepat. Nah, ini misalnya seperti itu. Atau misalnya kalian bikin deret menjadi ini program tapi masih sangat sederhana programnya. Kalian mau bikin running LED misalnya. Jadi lampu kalian bikin ini nyala, yang lain mati. Geser pindah sini nyala, yang lain mati. Geser pindah sini gitu. Ya tinggal kalian membuat berapa berarti. Aduh, macet. Nah, berarti kalian membuat berapa kali kelompok? Ada 5 kan? Ada 5 kali 5 LED ya. Berarti kalian bisa copy ini aja. Nah, paste. Nah, yang pertama nyala siapa di situ? Kita kasih low. Yang lain tak kasih low. Low. Gantian yang ini high. Yang lain low. Gantian yang lain low, yang sini high. Itu aja sama. Terus gantian yang sini high. Yang terakhir high. Urutkan. Jadi pertama ini turun ke bawah, turun kedua, turun ketiga, turun keempat, turun kelima. Kita save. Jadinya seperti ini. Nah, kelihatan? Kelihatan, Iya, Pak. Pak. Cuma gitu-gitu aja kok. Ya. Supaya biar balik gimana? Ini kan dari kiri ke kanan terus, supaya biar dari sini ke sini jadi kanan kiri kanan, ya kamu copy aja selesai. Copy aja nih, misal. Saya copy. Atau saya copy satu-satu aja. Dari sini aja, sorry. Atau begini. Dari sini. Nah, ini. Terus sebentar. Nah, ini kita ganti low dulu aja semua. Low. Jadi mati dulu. Baru dari atas ke bawah. Nah, ini saya copy. Low dari sini, kemudian saya sini, kemudian sorry, copy aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya copy jadi sebelah sini, jadi sebelah sini, jadi sebelah sini, jadi sebelah atas. Coba kita lihat. Jadinya begini, tep mati, tep gantian. Bisa lihat bedanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Udah, itu contoh paling simpel. Nanti kalian banyak sekali project. Kalian tinggal ketik di Google, bikin apa, terakhirnya kasih di aplikasi Proteus, selesai. Nanti akan keluar semua. Contoh. Yang tadi saya ini contoh. Bikin aplikasi jam digital dengan modul ini Arduino menggunakan Proteus. Nah, ini kebetulan nggak ada Proteusnya sih. Kalau ini, ya kalian nanti tinggal cari
Contoh ya, ini ya. Contoh kalian mau bikin ini ya, misalnya. Kalian mau bikin ini. Ini kan sudah ada wiringnya. Sudah ada programnya ini loh, tinggal copy paste selesai. Ya. Cuma tinggal kalian nanti di sini harus diperhatikan bahwa ketika menggunakan modul I/O yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu, dia harus mempunyai library. Lah, maka dibutuhkan ini, contoh ini. Di depan kelihatan ya? Halo? Di depan kelihatan yang saya tampilkan. Oke. Contoh, di sini ada penggunaan jam digital, membuat jam digital menggunakan modul RTC DS3231 sama TM ini. Maka dua komponen modul ini mempunyai library khusus, makanya dia harus dimunculkan di sini di header. Nah, supaya bisa muncul di header ini, tidak semua aplikasi Proteus, tidak semua aplikasi Arduino IDE ini itu sudah mengandung semua library modul ini, tidak mesti, tidak ada yang di sini yang ada hanya yang basic aja yang tadi di sini. Nah, yang di sini program-program ini yang tidak memerlukan library. Nah, kalau yang memerlukan library nanti kalian harus manggil dulu, harus import dulu, harus install dulu. Caranya bagaimana? Gampang. Caranya bisa kalian cari di Google atau langsung online lebih gampang. Caranya masuk ke Sketch, terus include library, terus manage. Nah, misalnya kalian mau menginstal library ini si RTC ya DS3231. Ketik saja di sini. RTC DS3231. Maka muncul nanti. Ini sebentar, lama. Atau tulis RTC aja nggak apa-apa. Kita lihat. Nah, kita lihat. Nih, DS3231, ya toh. Ini library-nya. Berarti kamu harus install dulu. Install, maka nanti baru kelihatan. Ya. Nah, ini kalau yang ada tulisannya Sodak DS3231 itu adalah program dari atau library yang dibuat oleh orang-orang pengguna Arduino. Yang saya kan pernah bilang Arduino itu open source. Orang Arduino itu membebaskan siapapun untuk mengembangkan program dan hardware-nya. Termasuk di sini orang bikin produk, bikin program, dia bikin library-nya sekaligus gitu loh. Dan diupload di Arduino Library Manager. Maka orang lain bisa pakai. Tapi kalau orang lain mau pakai library-nya orang itu, orang si A, dengan konfigurasi hardware berbeda, ya ora iso kerja. Karena contoh misalnya display LCD display itu juga ada dua macam, ada tipe yang pakai I2C, ada yang enggak. Kalau ternyata library-nya yang di sini yang pakai I2C, kamu pakai LCD display enggak pakai I2C, ya ora iso kerja, ora iso maca. Nah, kalau sudah kalian bisa cek di sini di Sketch, kemudian include library, cari di sini, maka di sini sudah ada muncul harusnya nih. Nih, TM167 DS3231. Ini yang sudah barusan diinstal di sini. Ya, ini. Kalau di sini masih belum terlihat berarti belum terinstal. Itu contohnya. Kemudian nanti kalian bisa coba ini sudah hampir 2 jam. Kalian bisa menggunakan FreeSync dulu kalau mau pakai FreeSync. Atau mau langsung pakai Arduino seperti ini. Ya. Boleh. Untuk untuk wiringnya. Kemudian tadi saya mau mencoba yang
membuat new firmware yang sudah ada di dalam sistem Proteus. New project firmware misalnya. Project sampel aja. Sampel itu maksudnya kalau kita bicara new project firmware itu artinya program itu sudah dibuat yang dibawa oleh aplikasi Proteus. Ya, kita lihat saja biar nggak bingung. Ini tuh project select folder. Oke. Next. Nah, di sini create. Nah, create firmware project artinya kalian mau membuat project apa? Di sini banyak sekali. Ya. Kontrolernya apa? Contoh saya membuat project Arduino. Ini Arduino misalnya. Mau pakai Arduino apa? Tadi Uno misalnya. Sudah. Arduino Aver Proteus compiler. Ya oke. Next. Maka nanti otomatis keluar skema yang dibawa oleh Proteus. Ya. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ini programnya, ya toh? Penak toh? Ini programnya. Ini skematiknya. Kalian tinggal pakai. Misal, ini mau saya tambahi menggunakan menambahi output. Ini kan ini sebenarnya adalah skema podo wae karo iki. Arduino ini sebenarnya podo karo iki nek. Kalian jangan bingung ya. Nah, sebenarnya ini bentuk realnya 3D-nya, ini bentuk skemane. Jadi jalur PCB ini dua kayak gini sebenarnya kayak yang ini ngono lho maksudnya. Cuma ini dalam bentuk firmware skema. Tapi bisa dipakai, bisa. Tetap bisa. Ya. Contoh nih. Ini dari 8, 9 sama ya ininya. Saya ganti jadi 8, 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 12. Ini enggak usah 10, 11, 12. Oke. Yang lain enggak usah diganti. Itu hanya masalah. Yang penting saya pengen tahu ini nyala apa tidak. Jangan-jangan saya salah ngopi tadi file yang ini. Ctrl C. Taruh di sini. Ctrl A, Ctrl V. Oke. Nah, ini bisa nih. Karena yang 13 kan nggak saya sambung. Bisa kelihatan ya? Bisa, Iya, Pak. Pak. Oke. Sudah cukup ya? Sudah lama banget ini. Kesian kamu kuotanya. Iya, Pak. Ya. Pokoknya nanti tanya aja kalau ada yang masih bingung, ya. Bisa tanya WA Iya, atau Pak. yang lain. Kalian jangan saya sumber paling hanya 5%. Yang 95% di internet. Ya. Lebih banyak, lebih pintar-pintar juga. Oke? Kalian coba nanti di rumah membuat program I/O. Jangan cuma auto. Ini kan cuma auto, output tok. Kalian coba pakai input, misal saklar, tombol push button, atau mungkin pakai sensor. Silakan dicoba. Ya. Kalau kalian belajar Proteus, maksudnya mencoba walaupun dengan simulator Proteus, nanti secara real pasti proyeknya sama persis. Jadi kalian tidak akan rugi gitu loh. Mencari referensi, mencari bahan yang di internet tidak akan rugi. Ya, pasti akan sama. Begitu saja. Pertanyaan tidak usah dulu, karena dari tadi juga hanya praktek. Ya, pertanyaan di skip.
Nanti kalian yang pengen bertanya lebih lanjut bisa via WA atau Teams atau apapun. Ada yang punya kendala atau apapun bisa via WA. Begitu ya. Sudah lama.